Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dengan kabar baiknya masing-masing. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar selalu diberikan kemudahan dalam setiap memahami pembelajaran yang diberikan. Hari ini kita akan membahas tentang penaksiran pecahan. Sebelumnya, apa sih itu penaksiran pecahan? Penaksiran pecahan adalah menaksir atau memperkirakan hasil operasi hitung bilangan pecahan. Nah, penaksiran pecahan ini dilakukan untuk mempermudah menghitung hasilnya. Dan hasil penaksiran mendekati hasil sebenarnya. Untuk lebih lengkapnya, silakan kalian simak baik-baik video pembelajaran berikut. Penaksiran pecahan di sini kita akan membahas dua macam bentuk pecahan, yaitu pecahan biasa dan campuran, serta yang kedua adalah pecahan desimal. Nah, untuk lebih lanjutnya, kita langsung membahas tentang soal-soal dari macam-macam bentuk pecahan tersebut. Untuk yang pertama, penaksiran hasil operasi hitung pecahan biasa dan campuran. Di sini bentuk pecahannya kita ubah menjadi kesatuan terdekat. Kalian ingat ya, untuk mengubahnya kesatuan terdekat, kalian bisa menggunakan garis bantu atau garis bilangan untuk menentukan bentuk pecahannya ini lebih mendekati satuan berapa. Oke, kita di sini akan menggunakan garis bantunya terlebih dahulu. Untuk yang pertama di sini penyelesaiannya adalah 2 1/10 ditambah 5 8/9. Kita buat dulu 2 1/10 ditambah 5 8/9. Kira-kira hasilnya berapa? Untuk yang pertama 2 1/10 pembulatan kesatuan terdekat. Selanjutnya kita buat garis bilangan untuk menentukan bentuk pecahan 1/10 nya itu mendekati kesatuan berapa. Dimulai dari 0, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, dan 10/10 atau sama dengan 1. Nah, kalian bisa lihat 1/10 ini lebih mendekati bilangan satuan 0. Berarti pembulatan 1/10 adalah 0. Di sini 2 ditambah 0. 2 tambah 0 yaitu tetap 2. Ditambah, sekarang kita buat pembulatan untuk 8/9. Kita buat garis bilangan lagi. Ini untuk membantu ya. Tapi kalau kalian sudah paham caranya bisa langsung. Dimulai dari 0, 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9, dan 9/9 atau sama dengan 1. 8/9. 8/9 ini lebih mendekati ke 1. Satuan terdekatnya adalah 1. Berarti pembulatan dari 8/9 adalah 1. Di sini 5. 5 ditambah 1 yaitu 6. Jadi kira-kira hasilnya adalah 2 tambah 6 yaitu 8.
21/10 ditambah 5, 8/9. Kira-kira hasilnya 8. Oke, untuk selanjutnya yang contoh kedua. 4/5. Penyelesaiannya 4/5 dikurang 2/5. Kira-kira hasilnya berapa? Nah, kita buat garis bantu lagi. Di sini garis bantu yang pertama adalah pecahan untuk 4/5. Dimulai dari 0, 1/4, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, dan 5/5 atau sama dengan 1. Yang pertama 4/5. 4/5 ini lebih mendekati satuan 1. Berarti untuk pembulatan 4/5 adalah 1. Di sini 4 ditambah 1 yaitu 5. Dikurang 2/5. 2/5 itu lebih mendekati angka 0 atau 1. Coba kita hitung lompatannya. Kalau dia ke 0, 2 kali lompatan. 2 lompat. Kalau dia ke 1, berarti dia 1, 2, 3. 3 kali lompat. Berarti mana yang lebih dekat, 1 atau 0? Ternyata 2/5 lebih dekat ke 0. Berarti untuk pembulatan 2/5 adalah 0. 2 ditambah 0 sama dengan 2. Jadi hasilnya adalah 5 dikurang 2 yaitu 3. Oke, lanjut yang ketiga. 4 10/12 dikali 2 1/7. Sama seperti contoh sebelumnya, jadi kita cari dulu pembulatan untuk bilangan pecahannya masing-masing. Di sini ada 10/12. 10/12 itu lebih mendekati ke 1 ya. Jadi kalau kalian buat dalam bentuk garis bilangannya, nanti dia akan lebih mendekati ke 1. Berarti 4 10/12 dikali 2 1/7. Kira-kira hasilnya adalah 10/12 ini 1 pembulatannya. 4 tambah 1 5 dikali 1/7 itu pembulatannya adalah 0. 2 ditambah 0 2. Jadi hasilnya adalah 5 dikali 2 10. Dan untuk yang terakhir 9 dibagi 3 1/3. Karena di 9 di sini sudah bilangan satuan, jadi 9 tidak perlu diubah. Kita langsung turunkan saja. 9 dibagi 3 1/3. Kira-kira hasilnya 9-nya tetap karena dia sudah satuan, dibagi 1/3 ini pembulatannya adalah 0. Berarti 3 tambah 0 yaitu 3. Jadi hasilnya sama dengan 9 dibagi 3 adalah 3. Oke. Itu untuk penaksiran hasil operasi hitung pecahan biasa dan campuran. Jadi kita harus mengubahnya ke dalam satuan terdekat. Caranya dengan membulatkan terlebih dahulu bentuk pecahannya masing-masing. Jika lupa caranya bagaimana, kalian bisa menggunakan garis bantu, yaitu garis bilangan ya. Setelah dibuat garis bilangan, tinggal dilihat dia lebih mendekati satuan terdekat 0 atau 1. Kemudian ditambahkan dengan angka depannya. Oke, itu untuk contoh yang pertama. Kita akan membahas contoh yang kedua, yaitu adalah penaksiran hasil operasi hitung bilangan desimal, pecahan desimal.
Oke, selanjutnya untuk yang pecahan desimal. Pecahan desimal sama halnya dengan pecahan pada pecahan sebelumnya. Jadi kita harus membulatkannya terlebih dahulu ke dalam bentuk satuan ya. Untuk yang pertama 3,8 ditambah 1,2. Ingat, jika bilangan angka di belakang komanya atau persepuluhannya ini kurang dari 5, maka pembulatannya ke bawah. Jika lebih dari atau sama dengan 5, pembulatannya ke atas. Untuk yang pertama adalah 3,8. Di sini 8. 8 itu lebih dari 5, maka pembulatannya ke atas. Kalau pembulatan ke atas, kita tinggal tambahkan yang depannya. 3 ditambah 1 ya, depannya, angka depannya itu tinggal ditambahkan 1. 3 tambah 1 adalah 4. Nah, yang di belakang koma udah gak usah ditulis ya, kita bisa abaikan saja. Jadi pembulatan dari 3,8 adalah 4 ditambah, nah di sini 2 itu di bawah 5. Kalau di bawah 5 berarti pembulatannya ke bawah atau tetap. Jadi angka depannya tetap, kita tulis 1. Yang di belakang koma sama, kita buang saja. Jadi hasilnya adalah 4 tambah 1 yaitu 5. Penaksiran hasil operasi hitung 3,8 ditambah 1,2, kira-kira hasilnya 5. Oke, selanjutnya yang nomor 2. 7,4. Di sini 4 ya. Bilangan desimalnya 4 atau bilangan di belakang komanya 4. Nah, 4 itu kurang dari 5. Berarti kalau kurang dari 5, pembulatannya ke bawah atau tetap 7. Ditambah, dikurang. Di sini 4,5. Berarti bilangan desimalnya 5 atau bilangan di belakang komanya 5. Kalau 5 itu adalah pembulatan ke atas. Ya, ingat 5 pembulatan ke atas. Kalau pembulatan ke atas, yang depan ini bertambah 1. 4 tambah 1 jadinya 5. Komanya ingat, setelah dibulatkan, komanya dihilangkan saja. Semua angka di belakang koma dihilangkan. Sama dengan 7 dikurang 5, yaitu 2. Selanjutnya, 4 dikali 3,2. Nah, di sini 4 ini kan sudah bilangan satuan, berarti tidak perlu diubah lagi. Tetap tulis 4 dikali 3,2. Angka di belakang koma adalah 2. 2 ini pembulatan ke bawah atau yang depan, angka depannya tetap. Kita tulis 3. Sama dengan 4 kali 3 yaitu 12. Selanjutnya 24,9. Nah, di sini angkanya 9. 9 ini berarti pembulatan ke atas. Kalau pembulatan ke atas, yang depan bertambah 1. 24 tambah 1 jadinya 25. Dikali 2,7. 7 ini juga pembulatan ke atas. Kalau pembulatan ke atas, yang depan bertambah 1. 2 tambah 1 jadi 3. Sama dengan 25 dikali 3, yaitu 75. Ya, perkaliannya seperti ini ya. 25 dikali 3. 3 kali 5, 15. Tulis 5, simpan 1. 3 kali 2, 6. 6 tambah 1, 7. Jadi 75. Oke, untuk yang nomor 5, 150,2. Nah, karena 2 ini adalah
kurang dari 5, berarti pembulatannya ke bawah, yaitu kalau ke bawah angka depan koma tetap jadi 150 dibagi 4,8. Karena angka desimalnya 8 itu pembulatan ke atas. Pembulatan ke atas berarti angka satuannya atau depannya bertambah 1. 4 tambah 1 jadi 5. Ya, 5. Berarti 150 dibagi 5 atau 15 dibagi 5, 3. Sisa 0, pindahkan 0-nya. Oke, jadi catatan untuk pembulatan lebih dari 5 yaitu pembulatan ke atas. Lebih dari sama dengan 5 ya. Berarti 5 juga termasuk. Nah, kalau untuk yang kurang dari 5 itu pembulatan ke bawah. Pembulatan ke bawah itu maksudnya adalah tetap. Nah, ini catatannya ya yang harus kalian ingat. Lebih dari sama dengan 5 pembulatan ke atas, kurang dari 5 pembulatan ke bawah. Oke, sekian untuk pembahasan kali ini. Semoga bisa kalian pahami. Sekian dari Bu Liza, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.